Pernah nggak sih lo lagi scroll TikTok tengah malam, terus tiba-tiba muncul nih video orang aduk ramen Korea yang panas berasap, tahu mukbang tom yum Thailand yang pedasnya sampai ke hati. Belum lagi sushi Jepang yang bikin kayak karya seni, atau dim sum China yang mungil-mungil menggoda. Padahal itu semua makanan dari Asia Timur dan Tenggara. Tapi kok bisa ya mendunia? Dari restoran fancy di Paris sampai gerobak kaki lima di Jakarta, makanan Korea, Jepang, Thailand, dan China seakan udah jadi tamu kehormatan di lidah semua orang. Nah, yuk kita kulik bareng kenapa makanan-makanan ini bisa segitu populernya. Pertama, rasanya meledak, nggak nanggung. Alasan pertama dan paling dasar itu rasanya gokil. Makanan Asia Timur dan Tenggara itu nggak pernah tanggung soal rasa. Lo bisa nemuin rasa manis, asin, asam, pedas, gurih, bahkan pahit. Semuanya bisa hadir di satu suapan, bro. Coba deh kimchi Korea, asam, pedas, asin, segar, kayak roller coaster di mulut. Atau tom yum Thailand yang kuahnya bisa bikin keringat ngucur, tapi nagenya keterlaluan. Belum lagi sushi Jepang yang punya filosofi keseimbangan rasa, dan masakan China yang punya variasi rasa dari Szechuan yang membara sampai ke Canton Neose yang halus dan elegan. Intinya mereka paham gimana caranya bikin lidah lo bilang, anjay lagi dong, enak banget ini bro. Nah, kedua itu visual yang menggoda dan feed sosial media. Di zaman sekarang makanan itu bukan cuma buat dimakan, dia harus instagramable, tiktokable, dan kalau bisa di sekalian estetik gitu. Nah, makanan dari negara-negara ini tuh jago banget dalam urusan tampilan. Warna-warni, vibrant, plating yang rapi, dan bentuk lucu bikin makanan mereka cocok banget buat masuk kamera. Sushi misalnya, itu kayak karya seni edible. Kimchi stew yang merah menyala, pad thai yang ditabur kacang dan jeruk nipis, atau hot pot China yang mendidih rame-rame. Semuanya visual treat yang siap viral di media sosial. Jadi wajar banget dan kalau makin banyak orang penasaran nyoba gitu. Ketiga, drama Korea, anime, dan budaya pop yang menjerit. Nggak bisa dipungkiri, budaya pop punya peran besar dalam mengangkat popularitas makanan. K-pop dan K-drama sering banget nyelipin adegan makanan yang bikin kita ikutan lapar. Coba inget ya betapa sering kita lihat opa-opa makan ramyeon atau barbecue Korea tengah malam. Yang nonton jadi pengen juga nggak tuh? Begitu juga Jepang lewat anime dan dorama. Lihat karakter makan onigiri atau bento dengan ekspresi bahagia. Rasanya kita langsung auto go full sushi anjir. Thailand juga punya film dan kuliner travel vlog yang makin naik daun. Sedangkan China dari dulu udah punya pengaruh budaya luas lewat kungfu film dan diaspora mereka di seluruh dunia. So, lewat tontonan makanan mereka ikut dipromosiin secara nggak langsung gitu. Keempat, itu diaspora dan restoran keluarga yang merajalela. Ini faktor underrated banget tapi penting. Diaspora Asia itu udah menyebar ke seluruh dunia sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Mereka bawa resep keluarga dan buka restoran kecil-kecilan di negara tempat mereka tinggal. Dari situlah makanan Asia mulai dikenal masyarakat lokal. Restoran Chinese food udah ada di hampir semua kota besar di dunia sejak lama. Restoran Thai dengan pad Thai dan green curry juga makin menjamur. Makanan Jepang dan Korea sempat dianggap asing, tapi sekarang malah jadi tren. Bahkan generasi kedua dari imigran itu sekarang banyak yang menggabungkan resep tradisional dengan gaya modern. Jadilah fusion food yang lebih gampang diterima lidah global. Kelima, sehat tapi tetap enak. Makanan Asia terutama Jepang dan Korea dikenal punya komposisi yang seimbang. Banyak sayur, fermentasi, bumbu alami, dan teknik masak yang nggak selalu goreng-gorengan. Miso soup, natto, kimchi, seaweed, tofu, itu semua makanan sehat yang udah dikonsumsi dari zaman nenek moyang mereka. Ketika tren dunia makin sadar kesehatan, makanan-makanan ini jadi spotlight. Mereka bukan cuma enak, tapi juga bisa bikin hidup lo lebih fit gitu. Gak heran dong restoran healthy Asian cuisine itu mulai banyak bermunculan di kota-kota berat gitu. Nah, tapi kok Indonesia nggak ikut-ikutan mendunia nih? Nah, ini bagian yang kadang bikin kita nyesek sendiri. Makanan Indonesia itu sebenarnya enaknya edan banget. Rendang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Nasi goreng, sate, soto, bakso, pempek, banyak yang udah bikin turis jatuh cinta. Tapi kenapa belum bisa sepopuler Korea atau Jepang ya? Pertama, branding kita masih lemah, sangat-sangat lemah. Belum ada strategi nasional jangka panjang buat promosiin kuliner kita ke luar negeri. Negara-negara tetangga kayak Thailand punya program pemerintah buat dorong restoran Thai ke luar negeri. Indonesia masih kebanyakan jalan sendiri-sendiri. Kedua, makanan kita susah dibakukan. Rendang di Padang beda sama di Jakarta. Gado-gado di Jawa beda sama yang di Betawi. Ini kekayaan sih, tapi jadi tantangan pas mau dijual secara global. Orang luar suka bingung yang bener yang mana gitu.
Ketiga, bahan dan teknik masak kita cenderung rumit dan nggak familiar buat dapur barat. Banyak rempah, banyak proses, dan nggak semua bisa diduplikasi di luar negeri. Apalagi kalau tanpa bahan asli dari Indonesia, rasa bisa melenceng jauh gitu. Keempat, diaspora kita nggak sebanyak China atau India. Jadi restoran Indonesia di luar negeri belum sebanyak itu. Padahal itu salah satu jalur ampuh buat ngenalin makanan ke dunia. Kelima, mindset kita kadang terlalu lokal. Kita bangga sama makanan kita, dan itu emang bagus, tapi kadang kurang terbuka buat adaptasi. Padahal kunci sukses kuliner global itu bukan sekedar autentik, tapi juga adaptif. Lalu pemerintah bisa ngapain nih? Nah, kalau kita udah tahu kenapa makanan Korea, Jepang, Thailand, dan China bisa seduniawi itu, dan kita juga sadar makanan Indonesia punya potensi besar, pertanyaan berikutnya adalah pemerintah bisa bantu apa? Jawabannya banyak banget, tapi ya harus serius, konsisten, dan nggak cuma euforia pas ada prestasi sesaat doang gitu. Pertama, pemerintah itu bisa melakukan diplomasi kuliner, bukan cuma sambutan dan foto barang. Negara-negara kayak Korea dan Thailand tuh ngerti banget bahwa makanan bisa jadi alat soft power diplomasi. Mereka masukin kuliner sebagai bagian dari identitas nasional yang aktif dipromosikan. Kedua, itu standarisasi dan adaptasi menu. Salah satu tantangan makanan Indonesia adalah variasinya yang luar biasa. Ini kekayaan, tapi bisa jadi hambatan juga kalau nggak bikin panduan. Pemerintah bisa bantu bikin standar rasa nasional, bukan makanan-makanan kunci kayak rendang, sate, soto, dan lain-lain. So, kalau dijual di luar negeri, orang nggak bingung ini versi mana. Rasanya konsisten dan bisa diandalkan. Ketiga dan terakhir itu promosi lewat pariwisata dan event internasional. So, walaupun makanan Korea dan Jepang, Thailand, dan China udah duluan mendunia, bukan berarti Indonesia kalah. Kita punya potensi gila-gilaan nih. Tinggal butuh kerja bareng dari pemerintah, pelaku kuliner, diaspora, sampai kita sendiri sebagai penikmat. Karena kalau kita sendiri aja bangganya cuma pas rendang menang voting, tapi nggak dukung makanan lokal naik kelas, ya kapan majunya gitu. Makanan itu bukan cuma soal rasa, dia adalah identitas, budaya, dan diplomasi lunak. Dan kalau kita mainin kartu ini dengan tepat, bukan nggak mungkin suatu hari nanti dunia bakal bilang, ayo makan nasi Padang gitu. So, gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.